Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh terus menaruhkan harapan kami kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sekaligus sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan renungkan firman-Mu dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kami untuk kami mendapat kesempatan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Kali ini kita sampai di pesan pengharapan di seri yang ke-8. Dan tema di seri ini adalah pengharapan tanda kedewasaan. Masih dalam kitab Ibrani, kalau yang minggu lalu kita merenungkan di pasal 6, maka minggu ini kita akan merenungkan di pasal yang ke-5, ayat 10 sampai 14. Kita baca sebagai pendahuluan di ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Menurut peraturan Melkisedek. Pada akhir pesan pengharapan yang ke-7 kemarin kita tahu bahwa Tuhan Yesus memang sebagai imam besar bukan menurut peraturan dari jalur keturunan sebagai suku Lewi. Karena kita tahu Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Tetapi keimaman daripada Tuhan Yesus adalah menurut jalur yang sangat istimewa, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Melki artinya raja, Sedek artinya kebenaran. Jadi keimaman Tuhan Yesus adanya dua peralatan yang Yesus sendiri ada di sana. Yang pertama adalah tahta, karena dia adalah raja kebenaran. Melkisedek itu sendiri raja kebenaran, artinya dialah yang memiliki tahta. Tetapi serentak dengan itu, maka dia sendiri adalah imam besar, karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk membawa doa-doa dan harapan daripada kita semua. Saudara, itu adalah hal yang ditekankan oleh surat Ibrani. Karena surat Ibrani penulisnya ingin mengcounter hal-hal yang berkaitan dengan tradisi Yahudi. Karena kita tahu orang-orang Yahudi sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi sebuah komunitas, yaitu gereja mula-mula. Tetapi juga di tengah-tengah mereka ada orang-orang Yunani yang berlatar belakang filsafat. Sehingga surat Ibrani dimaksud oleh penulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul di jemaat dan di luar jemaat berkaitan dengan tradisi Yahudi dan kaum Platonis, filsafat yang menganut apa yang diajarkan oleh Plato pada waktu itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama kita akan belajar bahwa pengharapan adalah tanda kedewasaan. Mari kita baca Ibrani pasal 5 ini, ayat berikutnya, ayat 11 sampai 13. Berbunyi demikian, tentang hal itu banyak yang kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras.
Kata susu dalam bahasa aslinya adalah gala. Susu sebagai makanan atau minuman, nutrisi dari bayi. Ya, itu yang dimaksud oleh surat Ibrani ini. Bahwa kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara, karena itu kita belajar bahwa pengharapan adalah tanda kedewasaan, karena surat Ibrani ini langsung menemplak situasi, kondisi kerohanian dari jemaat pada waktu itu. Prihatin sekali penulis Ibrani melihat kondisi mereka yang seperti anak kecil. Anak-anak tidak akan mengerti apa itu harapan, hanya tahu sebuah keinginan, ingin mau jadi apa. Kalau Anda tanya kepada anak-anak kecil, maka mereka akan menjawab, mungkin kalau besar ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, ingin menjadi jenderal. Ya, itulah anak-anak. Dia tidak akan mengerti harapan. Yang dimengerti adalah keinginan. Mau jadi apa cita-cita mereka kelak. Dan itu pun mereka menjawab tanpa dipikirkan, dipertimbangkan lebih dulu. Karena memang anak-anak. Satu sisi, kita pasti tidak mau disebut sebagai anak-anak. Namun di sisi yang lain, kita mudah putus asa. Kita mudah putus harapan. Seperti sebuah peribahasa menegakkan benang yang basah. Itu merupakan sebuah hal yang sangat berat, sangat sulit, bahkan sepertinya mustahil. Kalau orang-orang sudah putus asa, putus pengharapan, bisa kembali lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain tadi saya katakan, bahwa mereka keberatan dan bahkan mungkin marah kalau disebut sebagai anak kecil. Saudara-saudara, penulis surat Ibrani menunjukkan bahwa ketika berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran yang salah satunya adalah pengharapan, maka ajaran tentang kebenaran ini tidak bisa mereka terima. Mereka siapa? Mereka yang masih seperti anak-anak kecil. Tadi saya sebutkan tentang bahasa asli daripada susu. Susu dalam bahasa figuratif, karena ini adalah bahasa simbol, artinya adalah kedangkalan terhadap kebenaran atau ajaran firman Tuhan. Surat Ibrani pasal 5 ayat 13 dalam versi The Message berkata begini, milk is for beginners, inexperienced in God's ways. Jadi susu adalah untuk para pemula. Pemula dalam arti kedewasaan rohani yang dangkal, tidak berpengalaman di dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga akan menjadi putus asa ketika hidup ini dihantam oleh badai yang sulit. Padahal sekali lagi saya tekankan berulang-ulang, kita keberatan kalau disebut masih anak kecil. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita mau untuk tidak disebut anak kecil, mari kita punya pengharapan. Ayat yang ke-14 sebagai poin yang kedua berbicara begini. Ayat yang ke-14 dari Ibrani pasal yang ke-5. Tetapi makanan keras dalam bahasa aslinya stereotrope, adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ternyata ada korelasi, ada hubungan yang sangat penting antara usia seseorang dengan jenis makanannya. Karena jelas di sini disebutkan makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ada korelasi hubungan antara makanan dengan usia seseorang. Karena itu saudara, kalau kita mau untuk disebut sebagai orang-orang yang dewasa rohani, maka bagian kita adalah makanan-makanan yang keras. Stereotrofe, makanan yang keras itu adalah makanan yang kaku,
yang sulit untuk dicerna dan memang membutuhkan usia yang sudah beranjak dewasa. Dari versi King James, Ibrani pasal 5 ayat 14, belong to them that are a full age. Dewasa rohani itu adalah usia yang penuh. Wow, luar biasa. Even those who by reason of use have their sense exercise to discern both good and evil. Artinya di sini adanya mereka alasan untuk menggunakan perasaan-perasaan mereka. Berarti makanan keras di sini adalah bahasa figuratif. Artinya adalah mereka yang sudah kuat, tidak goncang. Itu artinya stereostropi. Kuat, tidak goncang, kaku, saudara, karena dia punya pendirian yang sangat teguh, punya pengharapan. Sekalipun digoyang oleh berbagai-bagai kesulitan dan pencobaan, dia akan berkata, tidak, aku tidak akan gugur imanku. Aku tetap akan terus mengikut Tuhan, karena aku punya iman yang kuat. Aku punya the good sense, bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa yang baik? Pengharapan. Orang dewasa rohani tentu saja bisa kita lihat bagaimana pengharapannya begitu kokoh. Kecuali orang-orang yang memang masih anak-anak, dia tidak akan punya pengharapan. Saudara, ada sebuah lagu yang sangat terkenal, Kuasamu Terlebih Besar. Lagu itu diciptakan oleh Yosef Setiawan Jafar. Saudara tahu bagaimana kisah daripada lagu ini ketika diciptakan? Yosef Jafar berada di dalam kesulitan ekonomi yang begitu berat. Ibunya sakit dan harus opname di rumah sakit dengan biaya yang besar. Sementara itu, saudara, kontrakan rumahnya sudah hampir habis. Dia harus memperbarui dan harus membayar uang kontrakan yang begitu besar. Malam itu dia bergumul. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang tidak mau lagi untuk hanya dihibur oleh kata-kata yang berasal dari firman Allah. Wow, kita kaget dengan pernyataan seperti itu, saudara. Tetapi aku mau untuk bukti yang nyata. Dia mendengar suara Tuhan berbisik lembut. Berikan aku kesempatan untuk menunjukkan kuasaku yang lebih besar dari apapun. Dia bingung, saudara. Dia cari suara itu, tidak ada wujudnya. Karena di rumah itu dia sendirian, saudara. Lalu dia berpikir, ini pasti Tuhan yang berkata. Tuhan minta diberikan kesempatan oleh Yosef Jafar untuk menunjukkan kuasanya yang begitu besar. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 26. Kitab Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku. Ini pernyataan orang dewasa yang sudah bisa mencerna makanan-makanan kehidupan yang sangat keras. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kami sekeluarga akan menyanyikan pujian Kuasamu Terlebih Besar, karena kami mau ketika ada di dalam kesulitan dan pergumulan yang berat, kami akan menanti dengan diam pertolongan Tuhan sampai kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun nyata dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat tuntunan firman-Mu di surat Ibrani yang luar biasa membeberkan tentang ketuhanan Yesus, keistimewaannya dan kelebihannya dibandingkan dengan syariah-syariah Yahudi pada waktu itu, dan dibandingkan dari filsafat Plato yang menguasai zaman pada waktu surat ini ditulis. Tetapi Engkau terlebih besar daripada semuanya, terlebih-lebih kuasa-Mu lebih besar dari segala persoalan pergumulan kami semua. Di tengah-tengah pandemi ini kami yakin percaya Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau, kami bisa menerima kuasa-Mu yang lebih besar daripada apapun. Terima kasih untuk pengalaman seorang pencipta lagu yang Tuhan urapi, sehingga lagu ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi dewasa, karena kami punya pengharapan di dalam Engkau Yesus. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah bagi kami semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu di seri pesan pengharapan yang akan datang. Haleluya.